Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Juliani dari SMP Negeri 2 Cikancung. Saya akan mendongengkan sebuah cerita dari buku yang sudah dibaca yang berjudul Legenda Si Purba Gendit. Buku ini ditulis oleh Yuliadi Soekarno. Diterbitkan oleh penerbit Cibi Pustaka Setia pada tahun 2004 dengan jumlah halaman sebanyak 124 halaman. Alkisah, di desa Banjuresmi hiduplah seorang janda yang bernama Nyai Bagendit. Ia hidup bersama Piinah dan putrinya yang cantik yaitu Mayang Sari. Pada pagi hari, suasana di Banjuresmi yang sejuk, cerah dan hangat ditambah semilir angin yang lembut tentu membuat semua orang nyaman. Namun kenyamanan itu hilang seketika karena terdengar tangisan dari seorang janda. Tangis itu terdengar di pekuburan merah, tepatnya di sisi kuburan baru yang misalnya tertulis nama suaminya. Nyai janda masih membayangkan masa-masa indah bersama sang suami. Dahulu mereka berdua duduk-duduk di atas balai depan rumah, memandang di kejauhan gunung yang tegak seolah raksasa yang sedang tidur, dan tak lupa ia menyediakan secangkir kopi untuk suaminya. Namun kini ia merasa sepi, sendiri di dunia bersama putrinya yang masih kecil. Suatu hari Nyai Endit meminjamkan 3 liter beras kepada saudaranya yaitu Nyai Rom. Lalu Nyai Rom pun meminjamkannya meskipun diiringi dengan segala penghinaan dan ejekan. Hinaan itu membekas di hati Nyai Endit sampai pada akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke Banjuresmi Hilir. Ia pun menjual rumah dan tanah peninggalan suaminya, yang hasilnya akan diberikan rumah dan tanah di Kampung Hilir. Kemudian sisanya akan dijadikan modal usaha. Nyai Endit pun menjual kepada Pak Arman. Ia juga memilihkan rumah dan tanah di Kampung Hilir dengan harga yang murah. Sisa uangnya akan dijadikan modal usaha. Nyai Endit sudah mencoba beberapa usaha, mulai dari memborong buah kelapa, jual beli ayam kampung, namun semua itu gagal. Hatinya kembali bersedih. Beberapa hari kemudian, di malam hari ada yang mengetuk pintu rumahnya. Setelah dibuka, ternyata ada nenek tua. Nenek tua itu mengatakan ia kenal pada Nyai Endit. Namun Nyai Endit tidak sama sekali mengenal nenek itu. Akhirnya mereka berdua berbincang dan nenek itu menawarkan usaha, yaitu meminjamkan uang dan memungut bunganya. Ia menjelaskan cara meminjamkannya. Nyai Endit pun tergiur. Hingga pada akhirnya Nyai Endit meminjamkan uangnya kepada seseorang dengan bunga dan jaminan yang lumayan besar. Setiap hari Nyai Endit menagih hutang dan tampaknya kini hidup ia bertambah makmur. Namun tidak sampai situ saja. Tiba-tiba Piinah terkena sakit malaria dan saat itu belum ada obat yang mujarab untuk mengobatinya. Semakin lama sakitnya semakin parah hingga Piinah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Piinah memberikan nasihat kepada Nyai Endit untuk mencoba usaha lain. Namun hatinya sudah tawar dengan nasihat itu. Kini ia hartanya semakin menumpuk, namun hatinya tidak pernah merasa bersyukur. Ia tidak pernah memedulikan orang lain. Mayang Sari juga sudah mulai remaja dan Nyai Endit pun berpikir untuk menjodohkannya. Namun siapa yang pantas menjadi jodohnya? Orang itu harus kaya dan setara dengan dia. Setelah meninggalnya Piinah, tak ada lagi yang dapat menasihati Nyai Endit. Sudah banyak korban yang menjadi mangsanya. Mereka kebanyakan petani yang terbelit hutang padanya. Karena tak mampu membayar, banyak sawah dijual atau digadaikan dan hewan ternak diambil paksa. Sewaktu-waktu di rumah Nyai Endit sedang mengadakan pesta, lalu di sana diadakan sate bakar. Saat di dapur, ia melihat seekor kucing yang mencuri setusuk sate, kemudian digertak oleh salah satu pelayan. Selanjutnya sate yang digigit oleh kucing itu terjatuh dan dimakan oleh seorang pengemis. Nyai Endit melihat kejadian itu, ia sangat marah, hingga si pengemis disiram air. Kemudian pengemis itu pergi ke sebuah batu besar di pinggir sungai, kebetulan teduh oleh bayangan rukun bambu yang lebat. Tak lama kemudian ia salat dengan khusyuk dan berdoa agar diberikan kesabaran, dan berdoa mudah-mudahan air pula yang mendinginkan hati Nyai Endit yang penuh kesombongan itu. Selesainya berdoa, tiba-tiba titik-titik air di langit menyatu yang semakin lama semakin besar dan hitam. Pengemis itu pun pergi dari tempat itu. Sementara itu Nyai Endit sedang sibuk menerima para tamu. Cuaca yang tak nyaman itu membuat para tamu memutuskan untuk pulang. Kepergian para tamu membuat ia merasa terabaikan. Nyai Endit pun pergi keluar dan melihat suasana di depan rumahnya. Hujan yang deras, angin bertiup kencang, dan awan yang gelap membuat wajah Nyai Endit sedikit agak pucat. Alam tampaknya mulai marah, satu persatu mulai pergi, tak ada satupun yang membantu Nyai Endit. Dia merasa sendirian, sisa pembantu dan centeng yang tak pergi dan tak mampu berbuat apa-apa. Dalam cahaya petir, ia melihat kejadian-kejadian di masa lalu. Terbayang pula wajah pengemis yang memakan setusuk sate bekas kucing yang dimarahinya habis-habisan.
Saat guyuran hujan bertambah deras, ia menggigil kedinginan dan cemas. Ia melihat air yang semakin tinggi menggenangi seluruh area perkampungan. Rumahnya yang besar dan tambak megah itu kini berderak-derak, rumah itu roboh dan hanyut. Nyai Bagendit berteriak-teriak. Ia berusaha berenang namun tidak berdaya dan lama-lama kehabisan nafas. Ia terseret arus yang begitu kuat, arus itu menenggelamkan tubuhnya bersama perhiasan yang melekat di tubuhnya. Dan tewaslah Nyai Endit. Hujan tebal itu menenggelamkan kampung, lereng-lereng perbukitan di tepi kini menjadi tepi dari telaga baru yang tercipta oleh air bah. Semenjak itu, orang menamakan telaga yang terletak di Desa Banyuresmi, Leres, Kabupaten Garut sebagai Situ Bagendit. Dan Situ Bagendit menjadi daerah wisata yang mempesona bagi para pelancong dan mancanegara maupun dari dalam negeri. Demikian dongeng yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.